Pertama itu ada pengertian dari hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau yang biasa disebut kelenjar buntu. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Hormon masuk ke dalam peredaran darah dan menuju ke organ target. Jumlah yang dibutuhkan sedikit, namun mempunyai kemampuan kerja yang besar dan lama pengaruhnya karena hormon mempengaruhi kerja organ dan sel. Yang kedua, ada sekresi hormon dan pengaturannya. Transport hormon protein keluar dari tempat di mana hormon itu disintesis. Beragam struktur subseluler atau organela, yaitu endoplasma, retikulum, badan Golgi, dan butir-butir yang berfungsi untuk melepaskan hormon protein keluar sel dan masuk ke dalam cairan ekstraseluler ikut memegang peranan. Protein disintesis di dalam retikulum endoplasma yang kasar, atau biasa disebut rough endoplasmic reticulum rare yang terdiri dari poliribosoma dan melekat pada rongga atau kantung sakulus. Di tempat kantung ini terdapat suatu rongga yang disebut sisternae atau cisternae. Di dalam sisternae dari retikulum endoplasma, protein diantar ke dalam badan Golgi. Pengantaran protein ke dalam badan Golgi ini dapat terjadi dengan cara langsung menembus membran dari badan Golgi yang berhubungan dengan atau berlekatan dengan sisternae dari retikulum endoplasma. Cara yang lain adalah dengan pembentukan vesikel yang disebut elemen transisi. Elemen transisi yang terbentuk dari retikulum endoplasma ini kemudian masuk ke dalam badan Golgi. Selanjutnya, badan Golgi akan menyiapkan protein ini untuk dihantar ke luar badan Golgi. Pada tahap ini akan terbentuklah butir-butir sekretoris yang kemudian akan terlihat membusung pada membran badan Golgi untuk kemudian terlepas dan masuk ke dalam sitoplasma. Yang terakhir ada mekanisme sekresi hormon. Pertama, ada mekanisme kerja hormon melalui second messenger chem. Kemudian yang kedua, mekanisme kerja hormon melalui PIP kalsium. Kemudian yang terakhir yaitu mekanisme kerja hormon reproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Setiawan, NPM 1901082001. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Lady Kamil, MPM 1901081005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Adri Putra Setiawan, yaitu tentang mekanisme kerja hormon pada sel. Suatu hormon hanya dapat menampakkan aksi pada sel target jika sel tersebut mempunyai reseptor yang sesuai, dan sel lain yang bukan merupakan sel target harus tidak mempunyai reseptor tersebut. Nah, dalam kaitannya sel target, hormon dapat dikelompokkan menjadi katekolamin dan hormon peptida yang beraksi melalui reseptor pada permukaan sel, steroid dan hormon tiroid yang mampu melakukan penetrasi ke dalam sel dan menampakkan efeknya langsung pada inti sel dan mekanisme sintesis protein seluler. Fungsi sel dapat juga dimodulasi oleh mekanisme aktivasi reseptor yang tidak melibatkan si AMP. Proses tersebut salah satunya tergantung pada pembentukan inositol trifosfat dan mobilisasi ion kalsium dari pool kalsium intraselular. Pada sistem ini, ion kalsium dan fosfoinositol berperan sebagai spon messenger. Nah, hormon steroid termasuk hormon seks betina dan jantan, dan hormon yang diekskresikan korteks adrenalin beraksi melalui mekanisme yang berbeda. Nah, estradiol terkait pada reseptor di uterus, testosteron pada prostat, progesteron pada ovidus burung, dan sebagainya. Nah, pada permukaan sel, hormon-hormon tersebut membentuk kompleks dengan proin reseptor dan dengan cepat menuju ke nukleus atau menginduksi ekspresi gen. Hormon steroid yang disekresikan gonatikus dengan baru lahir dapat diruntut hingga ke sel target di area tertentu di otak, yaitu hormon berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menginduksikan perkembangan jaringan saraf.
Jaringan saraf yang diinduksikan perkembangan tersebut akan menjadi pengendali apakah individu dewasa menunjukkan perilaku jantan atau betina. Nah, diferensiasi seksual pada jaringan saraf menentukan terjadinya aktivasi pada jenis perilaku tertentu dan supresi bagi perilaku yang lain. Selama perkembangan, fungsi sistem saraf pusat dimodulasi hormon dan seperti kita ketahui, sistem saraf pusat yang kemudian menjadi pengatur utama fungsi-fungsi endokrin dalam tubuh. Kemudian ada penjelasan tentang regulasi hormon, produksi dan pelepasan hormon. Nah, terutama dikendalikan oleh umpan balik negatif. Dalam sistem umpan balik negatif, stimulasi memunculkan pelepasan suatu zat. Sekali zat mencapai tingkat tertentu, ia mengirimkan sinyal yang menghentikan pelepasan zat lebih lanjut. Dengan cara ini, konsentrasi hormon dalam darah dipertahankan dalam kisaran yang sempit. Misalnya yaitu dengan jumlah glukosa dalam darah mengontrol sekresi insulin dan glukagon melalui umpan balik negatif. Selama pengaturan hormon dilepaskan baik secara langsung oleh kelenjar endokrin atau secara tidak langsung melalui aksi hipotalamus otak. Nah, yang merangsang kelenjar endokrin lain untuk melepaskan hormon untuk mempertahankan hormostasis. Hormon mengaktifkan sel target yang memulai perubahan fisiologi yang menyesuaikan kondisi tubuh. Ketika kondisi tubuh kita normal telah pulih, tindakan korektif produksi hormon dihentikan. Dengan demikian, dalam umpan balik negatif, ketika kondisional asli telah diperbaiki atau dinegasikan, tindakan korektif berkurang atau dihentikan. Nah, dalam contoh lain, dari pengaturan hormon, hipofisis anterior memberikan sinyal tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Meningkatkan kadar hormon tiroid ini dalam darah, kemudian memberikan umpan balik ke hipotalamus dan hipofisis anterior untuk menghambat pensinyalannya lebih lanjut ke kelenjar tiroid. Selanjutnya ada hipofisis dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpalan sel dikosongkan oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memudahkan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Fungsi mereka satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Misalnya, medula, adrenalin, dan kelenjar hipofisis posterior yang mempunyai asal dari saraf atau neural. Jika keduanya dihancurkan atau diangkat, maka fungsi dari kedua kelenjar ini sebagian diambil alih oleh sistem saraf. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran hasil sekresi, dihantarkan tidak melalui saluran, tetapi dari sel-sel endokrin langsung masuk ke pembuluh darah. Selanjutnya, hormon tersebut dibawa ke sel-sel target, yaitu tempat terjadinya efek hormon. Sedangkan ekskresi kelenjar eksokrin keluar dari tubuh kita melalui saluran khusus seperti uretra dan saluran kelenjar ludah. Nah, tubuh kita itu memiliki beberapa kelenjar endokrin, diantaranya yaitu kelenjar tersebut ada yang berfungsi sebagai organ endokrin murni, arti hormon tersebut hanya menghasilkan hormon, misalnya dengan kelenjar pineal atau kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar patrioid, kelenjar adrenal suprarenalis, dan kelenjar timus. Nah, hipofisis itu terdiri dari 3 macam, yaitu hipofisis lobus anterior, hipofisis pars media, hipofisis lobus posterior. Dalam pengendalian endokrin, jika kelenjar endokrin mengalami fungsi, maka kadar hormon di dalam darah bisa menjadi tinggi atau rendah sehingga mengganggu fungsi tubuh untuk mengendalikan fungsi endokrin. Maka pelepasan hormon harus diatur dalam batas-batas yang tepat. Tubuh itu perlu merasakan dari waktu ke waktu apakah diperlukan lebih banyak atau lebih sedikit hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, hipotalamus dan kelenjar hipofisa melepaskan hormonnya jika mereka itu merasakan bahwa kadar hormon lainnya yang mereka kontrol itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, hormon hipofisa lalu masuk ke dalam aliran darah untuk merangsang aktivitas di kelenjar target. Jika kadar hormon kelenjar target dalam darah mencukupi, maka hipotalamus dan kelenjar
hipofiza mengetahui bahwa tidak diperlukan perangsangan lagi dan mereka berhenti melepaskan hormon. Nah, sistem umpan balik ini mengatur semua kelenjar yang berada di bawah kendali hipofiza. Hormon tersebut yang berada di bawah kendali hipofiza memiliki fungsi yang memiliki jadwal tertentu. Misalnya, suatu siklus menstruasi wanita itu melibatkan peningkatan sekresi LH dan FSH oleh kelenjar hipofiza setiap bulannya. Nah, hormon estrogen dan progesteron pada indung telur juga kadarnya mengalami turun naik setiap bulannya. Kemudian mekanisme pasti dari pengendalian oleh hipotalamus dan hipofiza terdapat bioritmik ini masih belum dapat dimengerti, tetapi jelas terlihat bahwa organ memberikan respon terhadap semacam jam biologis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Umisa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dan persamaan dari sistem hormon pada vertebrata dan pada invertebrata. Kira-kira apa ya perbedaannya? Oke, langsung kita simak aja ya. Jadi gini teman-teman, pada sistem hormon di invertebrata itu sejumlah invertebrata itu tidak mempunyai organ khusus teman-teman. Jadi untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya itu dilaksanakan oleh neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Nah, nantinya sel neurosekretori ini dapat ditemukan antara lain biasanya itu pada Coelentra contohnya, yaitu Hydra gitu. Terus yang kedua itu dapat ditemukan pada Platyhelminthes. Hewan ini itu biasanya dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Nah, hormon yang dihasilkan ini juga terlibat dalam regulasi osmotik ionik dan dalam proses reproduksi gitu teman-teman. Ada lagi yang ketiga yaitu nematoda. Hewan ini tuh dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali loh teman-teman, dan dalam siklus hidupnya gitu, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keempat itu ada Annelida. Pasti teman-teman udah gak asing lagi ya sama Annelida. Jadi ya ini kayak seperti Poleceta, misalnya itu Neris, Oligosta, misalnya itu Lambricus, dan Hierodinae, misalnya Linta, dan ternyata sudah memperlihatkan adanya derajat sefalisasi yang memadai. Jadi kita ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Nah, jadi yang selanjutnya itu ada moluska. Nah, moluska itu terutama siput ya teman-teman. Nah, terutama siput itu tadi ya. Nah, moluska itu mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Nah, hewan ini juga ternyata memiliki organ endokrin klasik loh teman-teman. Nah, jadi seperti itu sedikit pengertian dari moluska ya, karena kalau dijelasin semua akan jatuhnya tuh panjang gitu. Yang selanjutnya ada Crustacea. Apa sih? Nah, jadi seperti halnya invertebrata lain, sistem endokrin pada Crustacea itu umumnya berupa sistem neuroendokrin gitu ya. Meskipun mempunyai organ endokrin klasik, ternyata fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, itu denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit gitu. Jadi sistem kendali endokrin yang berkembang paling baik dapat ditemukan pada Malakostra, antara lain ketam, lobster, dan udang gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sistem hormon pada ternyata masih ada lagi teman-teman. Yang ketujuh itu ada Incesia. Apa sih itu? Nah, ayo kita simak aja. Incesia itu ada 3 ya teman-teman. 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama, yaitu sel neurosekretori medialis,
yang memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Nah, yang kedua yaitu sel neurosekretori lateralis, memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Nah, gitu. Yang ketiga ada sel neurostory subesophageal, terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik gitu. Sistem hormon pada vertebrata. Jadi sistem hormon pada vertebrata dan invertebrata itu tentu berbeda ya teman-teman. Jadi sistem endokrin pada vertebrata itu terutama sekali tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata itu dapat dibedakan jadi 3 kelompok teman-teman. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar endokrin tepi gitu. Nah, pada vertebrata, ini sistem saraf memberikan pengaruh yang sangat jelas terhadap sistem endokrin. Nah, berbagai organ endokrin tepi pada vertebrata ternyata itu bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan atau anterior yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Nah, pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang kerjanya dipengaruhi oleh syaraf gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotalamus dan pituitari. Nah, hipotalamus dan pituitari adalah merupakan organ endokrin pusat yang memiliki hewan vertebrata gitu. Jadi, hipotalamus itu merupakan bagian otak vertebrata yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Sedangkan talamus adalah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian tengah otak gitu. Otak vertebrata ya. Nah, hipotalamus itu berfungsi sebagai apa sih? Nah, jadi hipotalamus itu berfungsi sebagai hipotalamus itu berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari juga berfungsi untuk mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Nah, makanya hipotalamus itu disebut sebagai kelenjar induk. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, pengertian dari hipotalamus dan pituitari. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada sedikit gambarnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini itu yang ini hipotalamus, yang ini hipotalamus, dan yang sebelah sini itu neurosecretory cell. Nah, itu seperti ini. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.